Shalom, saudara pemirsa channel YouTube ini. Saya berharap saudara dalam suasana sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan dipenuhi berkat yang daripada Tuhan. Sapaan firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Yesaya 62 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti memiliki pengharapan untuk menatap masa depan. Masa depan ini bukan hanya cita-cita, melainkan perjalanan hidup yang menunjukkan damai sejahtera bersama dengan pencipta kita, yang adalah Tuhan. Pengharapan ini kita gambarkan dalam sebuah penantian yang akan dinyatakan dalam cinta kasih-Nya setiap saat. Kita sebagai manusia seringkali memusatkan perhatian kepada masa yang lalu. Maka dari sekarang, kita harus menempatkan diri untuk selalu menatap masa depan. Umat Yehuda merasakan hal itu dan mereka adalah orang-orang yang kembali ke Yerusalem setelah mengalami pembuangan di Babel. Babel bagi mereka adalah penderitaan dan penghukuman dari Tuhan. Sedangkan Yerusalem adalah masa kini dan masa depan. Pemulihan dari Allah digambarkan dalam bentuk keselamatan yang telah mereka terima. Tentu Allah sendirilah yang mendatangkan pemulihan itu, sehingga mereka memiliki tugas untuk menyatakan kemuliaan-Nya, agar kemuliaan-Nya terpancar kepada seluruh bangsa. Saudara, keberadaan Sion atau Yerusalem menjadi tanda kehadirannya supaya setiap bangsa mendekat hanya kepadanya setiap saat. Kita mengibaratkan seperti lilin yang terus menyala dan dia menjadi terang dan dia menjadi penghangat bagi setiap orang yang mendekat kepadanya, merasakan terang itu. Dan terang itu sesungguhnya adalah Tuhan yang menjadi penolong bagi kita dalam segala lika-liku kehidupan yang kita jalani. Kemudian, kepada siapa kita seharusnya berpegang dalam hidup ini? Sabdanya hari ini menghantarkan kita untuk mengerti bahwa mahkota keagungan Tuhan adalah umat-Nya. Artinya, bukan soal penyerahan mahkota itu yang diberikan, melainkan perkataannya yang memberitakan bahwa umat Tuhan dipakai sebagai jalan, dipakai untuk menyatakan bagi bangsa-bangsa lain untuk mengerti tentang kehadiran Tuhan. Saudara, mahkota memang kita maknai sebagai tanda atau simbol yang dipakai oleh raja maupun ratu. Mereka memakai itu supaya dihormati, disegani, bahkan mereka memakai itu supaya memiliki kuasa kepada setiap orang yang berhadapan dengannya. Mereka bisa mempengaruhi dan berbuat banyak untuk masyarakatnya dan menatap ke masa depan untuk memberikan kebaikan bahkan damai sejahtera bagi masyarakatnya. Kita melihat salah satu contoh Ratu Esther yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Dan kita juga tahu banyak raja dalam perjanjian lama dinubuatkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Perlindungannya selalu nyata setiap saat. Mahkota itu dinubuatkan dan hadir bersama dengan mereka untuk menjaga umatnya supaya tidak menyimpang dari pengajaran dan perintahnya setiap saat. Tentu sukacita dan damai sejahtera itu menjadi berkat
bagi kita yang dipanggil sesuai dengan rencana agungnya. Saudara, seperti seorang raja dan ratu yang bersukacita karena menggunakan mahkota, begitu pula menurut penulis kitab Yesaya ini. Rasa sukacita Tuhan adalah ketika umatnya adalah mahkotanya. Jikalau kita sadar bahwa kita adalah mahkota keagungannya, maka serahkanlah diri kita agar dimampukan dan berani menatap masa depan sesuai dengan rencananya dengan penuh kesabaran dan iman yang teguh. Supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan perasaan takut dalam menjalani kehidupan ini. Percayalah, firman-Nya meneguhkan kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Supaya kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak sia-sia. Perlihatkanlah kepada dunia bahwa saudara adalah mahkota keagungannya untuk menyatakan kemuliaan dalam segala situasi. Dengan iman yang teguh, marilah kita serukan dalam hati untuk setia kepadanya, karena kita telah menerima mahkota itu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberitakan bagi kami mahkota keagungan. Dan kami menyadari Engkau menetapkan orang yang telah Engkau perhatikan setiap saat. Seperti kami yang terkadang kami sadari jiwa kami lemah, jiwa kami selalu diliputi dosa, dan melupakan status kami sebagai orang yang Engkau panggil dan Engkau pilih dalam jalan hidup sehari-hari. Kuatkanlah dan teguhkanlah kami agar kami bisa menjadi lilin pengharapan untuk menatap masa depan sesuai dengan perlindungan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, dalam proses belajarnya, agar kiranya mereka semakin mengerti bahwa segala persoalan yang mereka rasakan ada Engkau selalu beserta. Terima kasih Tuhan untuk renungan ini. Biarlah ini semakin menguatkan kami seperti Kristus yang telah hadir bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.